Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Ketemu lagi bersama Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Sudah siap untuk belajar? Kita lanjutkan dengan materi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas materinya, tidak lupa Ibu ingatkan, silahkan kalian berdoa dulu sebelum belajar, sehingga nanti apa yang kalian pelajari bisa dengan mudah kalian pahami. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan materinya. Selamat belajar. Pada pembahasan materi listrik statis kali ini, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Di antaranya, yang pertama, memberi contoh gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menganalisis benda bermuatan dan tidak bermuatan. Yang ketiga, mampu menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Yang keempat, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. 5. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi besarnya gaya kolom dua muatan listrik. 6. Menghitung gaya kolom. Itulah 6 tujuan yang ingin kita capai dalam pembahasan materi kali ini. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat? Apakah kalian pernah mengalami fenomena seperti yang tampak pada gambar? Oke, di gambar tampak ada hujan yang disertai dengan petir. Saya yakin adik-adik pernah ya mengalami fenomena seperti ini. Bahkan kadang ada beberapa orang yang ketakutan ketika melihat petir. Nah, bagaimana proses terjadinya petir? Proses terjadinya petir bisa kita jelaskan setelah kita mempelajari materi listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam pada suatu benda untuk sementara waktu. Nah, ilmu yang mempelajari tentang listrik statis kita kenal dengan elektrostatis atau elektrostatika. Dan dalam listrik statis ini kita akan membahas mengenai 4 hal, diantaranya muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, dan beda potensial. Selanjutnya, untuk memahami tentang muatan listrik, kita terlebih dahulu berkenalan dengan atom. Atom merupakan bagian-bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Dan atom itu tersusun dari 3 subatom. Yang pertama ada proton yang bermuatan positif, yang kedua ada elektron yang bermuatan negatif, dan yang ketiga ada neutron yang tidak bermuatan atau netral. Nah, atom digambarkan sebagai berikut. Ini gambaran tentang atom ya. Yang pertama, proton terletak pada inti atom, kemudian elektron itu terletak pada kulit atom, dan neutron atau yang netral itu terletak pada inti atom. Jadi di inti atom itu ada 2 muatan, ada proton dan neutron. Kalau kita gambarkan, nah inti atom yang tengah ya, yang ada muatan positif dan muatan netral, itu disebut dengan inti atom. Sementara yang lingkaran yang di luar itu kita sebut dengan kulit atom. Kulit atom ini ditempati oleh elektron atau muatan negatif. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita lanjutkan dengan gejala listrik statis. Gejala listrik statis yang pertama itu peristiwa penggosokan penggaris terhadap rambut. Ketika penggaris plastik digosokkan dengan rambut, kemudian didekatkan dengan potongan-potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tadi akan tertarik oleh penggaris plastik. Kenapa demikian? Nah, pada awalnya rambut dan penggaris plastik ini sama-sama bermuatan netral. Kemudian digosokkan sehingga menghasilkan penggaris menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari rambut, dan rambut bermuatan positif karena kehilangan elektron. Sebuah benda dikatakan netral jika jumlah proton dan elektronnya sama. Dan sebuah benda dikatakan bermuatan negatif jika dia menerima elektron dari benda lain sehingga jumlah elektronnya menjadi lebih banyak dari protonnya.
Dan sebuah benda dikatakan bermuatan positif jika dia kehilangan elektron, sehingga jumlah protonnya menjadi lebih banyak dari elektronnya. Bisa dipahami? Selanjutnya, gejala listrik statis yang kedua yaitu ada kain sutra digosok dengan kaca. Apa yang terjadi? Ketika kain sutra digosok dengan kaca, sutra akan bermuatan negatif karena menerima elektron dari kaca. Dan kaca menjadi bermuatan positif karena kehilangan elektron. Itu. Kemudian fenomena listrik statis yang ketiga, gejala listrik statis yang ketiga adalah tadi yang ada di gambar di depan. Ada peristiwa terjadinya petir. Tugas kalian, silahkan diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian apa dan penyebab terjadinya petir dan bagaimana proses terjadinya. Silahkan didiskusikan, nanti dijelaskan ya. Selamat belajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interaksi dua muatan listrik. Nah, ketika dua buah benda yang memiliki muatan sejenis didekatkan, maka akan tolak-menolak. Misal, muatan positif didekatkan dengan positif akan tolak-menolak. Begitupun dengan muatan negatif. Jika didekatkan dengan muatan negatif, maka akan tolak-menolak. Nah, interaksi yang kedua, dua buah benda yang memiliki muatan berbeda jenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Muatan positif didekatkan dengan negatif akan tarik-menarik. Itulah interaksi antara dua muatan listrik. Paham? Selanjutnya kita membahas tentang elektroskop. Apa itu elektroskop? Elektroskop adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengetahui apakah benda bermuatan listrik atau tidak. Dan fungsi yang kedua untuk mengetahui jenisnya, jenis muatan listrik dari benda tersebut. Nah, itu dari fungsi dari elektroskop ya. Kita gambarkan elektroskop sebagai berikut. Ada 3 bagian utama. Yang pertama kepala, itu yang di atas bulat, terbuat dari logam. Kemudian ada dinding kaca. Dan di bawah itu ada daun elektroskop. Ini nanti akan bekerja. Daun ini akan menutup dan membuka ketika didekatkan dengan benda. Nah, di sini kita lihat prinsip kerjanya seperti apa. Prinsip kerja elektroskop itu yang pertama, jika elektroskop dalam keadaan netral tidak didekatkan oleh benda yang bermuatan, nah maka daun elektroskop akan menutup rapat ketika elektroskopnya netral. Nah, lalu bagaimana jika elektroskop itu sudah tidak netral? Ketika elektroskop didekatkan dengan benda bermuatan sehingga dia tidak lagi netral, atau dalam artian elektroskop ini bermuatan listrik, maka daun elektroskop akan membuka. Kita lihat gambar berikut. Nah, ada 3 gambar. Yang pertama, sebuah elektroskop yang netral awalnya, kemudian didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, sehingga kepala elektroskop menjadi bermuatan negatif. Kenapa? Karena muatan positif dari kepala elektroskop bergerak menuju daun. Karena tolak-menolak dengan benda yang sama-sama muatannya positif ya, sehingga di kepala elektroskop hanya tertinggal muatan negatif. Nah, ketika elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, kepala elektroskop menjadi negatif dan muatan positif dari kepala elektroskop bergerak menuju ke daun. Dua daun ini sama-sama bermuatan positif sehingga dia saling tolak-menolak, saling menjauh dan daun akan membuka. Begitupun ketika elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif. Kepala elektroskop menjadi bermuatan positif,
Muatan negatif dari kepala elektroskop bergerak menuju daun. Karena dua daun ini sama-sama muatannya negatif sehingga tolak menolak, akhirnya daun membuka. Nah, gambar yang ketiga itu elektroskop dalam keadaan normal atau netral, dalam keadaan netral, daunnya menutup. Gitu kurang lebihnya cara kerja elektroskop. Kemudian bisa difahami ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Jika dua buah benda berbeda muatannya atau tidak sejenis, didekatkan akan tarik-menarik. Dan jika benda yang muatannya sejenis didekatkan akan tolak-menolak. Tadi sudah ya dibahas. Nah, besarnya gaya tarik atau gaya tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Secara matematis dituliskan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Q1 dan Q2 adalah muatan, satuannya Coulomb. R adalah jarak kedua muatan, satuannya meter. Dan K adalah ketetapan Coulomb, besarnya tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan hukum Coulomb. Gitu. Nah, untuk membantu adik-adik lebih mudah memahami tentang hukum Coulomb, kita beri satu contoh soal. Dua buah muatan masing-masing Q1 6 mikrocoulomb dan Q2 9 mikrocoulomb terpisah sejauh 3 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua muatan tersebut. Penyelesaiannya, pertama diketahui Q1 sama dengan 6 mikrocoulomb. Ini satuannya belum SI. Mikro itu setara dengan 10 pangkat min 6. Sehingga 6 mikrocoulomb itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Q2 9 mikrocoulomb sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Dan R sama dengan 3 cm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian K-nya, karena K itu nilainya tetap, itu ketetapannya kadang tidak dituliskan di soal, tapi nilainya ada. K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Yang ditanyakan F. Kita coba jawab ya. Jawab F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita lengkari rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. Sekarang kita masukkan angkanya. F sama dengan 9 10 pangkat 9 Q1 nya 6 kali 10 pangkat min 6 Q2 nya 9 kali 10 pangkat min 6 per R nya 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Selanjutnya F sama dengan, kita jadikan satu dulu bilangan bulatnya ya, 9 kali 6 kali 9 per, nah ini 3 dikuadratkan berarti 9 kali 10 pangkat
pangkatnya. Sekarang kita tulis 10 pangkat, ada 9, ada min 6, min 6. Tulis di atasnya 9, min 6, min 6. Per, nah ini 10 pangkat min 2 dikuadratkan, itu artinya 10 pangkat min 2 kali 2. Berarti 10 pangkat min 4. Selanjutnya, ini ada yang sama ya, boleh kita coret 9, 9. Nah, sehingga diperoleh F sama dengan 6 kali 9, 54 kali 10. 9 min 6 min 3, 9 min 6 3, 3 min 6 min 3 per 10 pangkat min 4. F sama dengan 54 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat 4. Dari mana 4? 10 pangkat min 4 untuk naik ke atas itu berubah menjadi positif. Nah, sehingga F sama dengan 54 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu artinya 10. Sehingga F-nya 54 kali 10, 540 Newton. Selesai. Nah, dari langkah-langkah perhitungan gaya kolom barusan, inilah hasilnya. Semoga bisa difahami. Contoh soal beserta pembahasannya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Sebagai bahan evaluasi buat adik-adik, Ibu sudah memiliki satu soal sebagai tugas. Soalnya, 2 buah muatan masing-masing Q1 4 mikrokolom, Q2 8 mikrokolom, terpisah sejauh 6 cm. Tentukan besar gaya kolom yang terjadi antara 2 muatan tersebut. Selamat mengerjakan, yakin adik-adik pasti bisa. Nah, Ibu rasa untuk video kali ini cukup ya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa adik-adik pahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Pantengin terus Ayo Belajar Channel.